Ibu bapak semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Orang yang biasa kalau disertai oleh Tuhan yang luar biasa, maka akan menjadi luar biasa. Nah ibu bapak, untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah kerinduan seorang mempelai. Jadi ibu bapak, kalau berbicara mengenai kerinduan, itu gak bisa dipaksa-paksa. Ayo dong, kamu harus rindu sama Tuhan, kamu harus rindu lebih dalam lagi. Atau mungkin kita berkata, kenapa ya kok dia gak rindu sama saya? Nah ibu bapak, ketika seseorang mencintai, maka otomatis yang namanya kerinduan itu akan muncul. Semakin saya mencintai seseorang, maka kerinduan saya akan semakin bertambah-tambah. Tetapi pada saat saya tidak mencintai, maka kerinduan itu tidak akan muncul sama sekali. Jadi ada kaitannya antara kerinduan dengan hasrat untuk mencinta. Nah ibu bapak, kita tahu ya, untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah di dalam Kidung Agung 3 ayat 1 yang keempat sampai yang keempat, itu berbicara tentang seorang gadis sulam. Gadis sulam yang saat itu diceritakan dia sedang penuh hasratnya untuk mencintai seseorang. Namun pada saat itu tidak didapati kekasihnya pada waktu itu. Jadi kalau ibu bapak membaca di dalam Kidung Agung 3 ayat 1 sampai yang ke-5 itu, jadi kondisi gadis sulam itu, kondisinya itu dia sedang jatuh cinta. Dia sedang hasrat untuk mencintanya itu berkobar-kobar. Api cintanya itu meluap-luap. Jadi kondisinya itu dia sedang dalam kondisi sedang jatuh cinta. Bukan pernah jatuh cinta atau sudah jatuh cinta. Ini dua hal yang harus kita bedakan karena sangat berbeda sekali. Yang namanya orang pernah jatuh cinta itu kejadiannya itu sudah lampau, 1000 tahun yang lampau, sudah masalah yang lalu. Tetapi untuk saat hari ini, apakah dia masih mencintai? Kita masih harus mempertanyakan. Jadi yang namanya pernah jatuh cinta itu berbeda dengan yang namanya sedang jatuh cinta. Nah di dalam Kidung Agung ini dikatakan bahwa gadis sulam itu sedang jatuh cinta. Nah ibu bapak, lewat pesan Tuhan ini, ketika kita diingatkan bahwa kita adalah mempelainya Kristus, mempelainya wanita yang sedang menanti mempelai pria datang. Mempelai pria hanya akan menjemput mempelai wanita yang sedang jatuh cinta, bukan yang sudah jatuh cinta atau pernah jatuh cinta. Dulu kita pernah jatuh cinta, tetapi apakah sekarang kita sedang jatuh cinta apa enggak? Jadi ketika tahu gitu ya, seorang mempelai sedang jatuh cinta, saya percaya yang namanya orang yang sedang jatuh cinta dan mau menikah gitu ya, itu kan menikah sesuatu hal yang dirindukan oleh para wanita ya, oleh insan-insan yang sedang jatuh cinta. Maka si mempelai wanita itu akan berusaha untuk mulai bebenah diri, beresin dirinya, apa sih ya yang belum, apa sih yang kurang. Mulai dia berdandan, mulai dia mempercantik. Kalau dia mau menikah, mungkin kalau badannya kelebihan lemak, maka dia mulai diet. Kalau mulai timbul-timbul jerawat, maka dia mulai mungkin skincare. Jadi segala tindakan-tindakannya pada waktu dia menanti mempelai, dia akan pakai setiap kerinduan dia dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat supaya ketika nanti mempelainya datang itu tampil dia itu sebagai mempelai yang glowing gitu ya. Jadi dari sebuah kerinduan ibu bapak itu akan menimbulkan, kalau kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan, dari kerinduan itu akan menimbulkan satu jalinan, satu keintiman yang lebih lagi, ingin selalu dekat, ingin mencari tahu apa sih kerinduan dia. Kemudian dari kerinduan juga akan menimbulkan satu tindakan-tindakan yang tidak dapat dibatasi. Jadi bukan hanya dia berkata, aku cinta padamu,
dari tindakan demi tindakannya. Nah, pagi hari ini Bu Bapak, saya mau menambahkan lagi, dari kerinduan tersebut akan menimbulkan satu hasrat untuk tidak pernah ingin kehilangan. Jadi karena ini diambil dari Kidung Agung yang rada puitis, maka saya juga ambil poinnya rada puitis itu, yaitu poin yang pertama, hasrat untuk tidak mau kehilangan. Nah Ibu Bapak, sebelum kita mau masuk, kita sama-sama terlebih dahulu mau membacanya di dalam Kidung Agung 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Baik, kita sama-sama bergantian, saya mulai ayat yang ke-1, kemudian Ibu Bapak ayat yang kedua ya. Ayat yang pertama. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemui. Silakan. Aku menatapmu dan berkeliling di kota, jalan dan gelap apa, cari dia dan jangan hatiku, cari tapi akan kutemui. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, untuk jantung hatiku, dan melepaskan dia, akan membawa dia ke rumah. Nah, Ibu Bapak, jadi saya mau mulai dari sini adalah adegan yang pertama ya. Adegan yang pertama itu diambil dari ayat yang pertama gitu ya. Adegannya itu adegan di kamar Ibu Bapak. Ya. Jadi mempelai pada waktu itu ketika dia memiliki satu hasrat untuk mencinta, gak dapat, mempelai prianya itu gak ada. Padahal dia ingin berada di sisinya, gak ada mempelai prianya. Wah, mempelai wanita ini merasa ini adalah satu hal yang membuat dia itu kehilangan sangat sekali. Dia kehilangan sesuatu yang berharga bagi dia. Karena itu si mempelai wanita pada saat itu tindakannya adalah dia galau, hatinya galau, dia gelisah, gundah gulana. Ibu Bapak bisa tahu gitu ya, kalau orang yang lagi galau, lagi gelisah itu gimana tindakannya coba? Pasti nggak puguh ya, pegang ini salah, mau ngerjain ini salah, pikirannya hanya kekasihnya, pikirannya hanya apa yang hilang. Begitu menyiksa pikirannya, begitu menyiksa batinnya, sehingga si mempelai wanita ini dia mulai bertindak. Dia mulai bertindak, dia keluar. Walaupun pada waktu itu malam hari, kondisi yang sangat membahayakan bagi mempelai wanita. Dikatakan kalau misalkan wanita kan kalau keluar malam itu kan harus rada hati-hati, tetapi wanita itu nekat, akhirnya dia keluar juga. Kalau dibilang gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya demi dia, demi aku mendapatkan hasrat aku. Ada waktu si mempelai wanita itu ketemu sama peronda-peronda, baru aja ketemu sama peronda-peronda, akhirnya si mata wanita mempelai itu mulai berbinar-binar. Ketemu, wah puji Tuhan, jantung hatiku ketemu katanya. Waduh, baru aja ketemu sama peronda-peronda, ketemu sama si jantung hati aku. Nah Ibu Bapak, ini ada satu kata, baru saja aku meninggalkan mereka. Baru saja aku meninggalkan si peronda-peronda itu. Jadi ada sebuah kata baru saja. Baru saja di sini artinya si wanita, si mempelai itu artinya dia pada saat dia tahu ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya yang sangat berharga, maka si mempelai wanita itu dia nggak mau berlama-lama dengan yang namanya kehilangan itu. Dia nggak mau berlama-lama dengan sesuatu yang menyiksa batinnya. Dia kehilangan, dikatakan jantung hatinya itu adalah sesuatu yang berharga. Oh dikatakan aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku harus bersama-sama dengan kamu selalu. Nggak bisa, nggak punya kekuatan kalau nggak bersama-sama dengan kamu. Nah, Ibu Bapak, ketika tahu gitu ya mempelai wanita ini jantung hatinya ada sesuatu yang berharga, dan dia tahu ini adalah sesuatu yang harus aku miliki gitu ya, maka
Apakah si wanita tersebut tahu yang namanya kehilangan? Dia nggak mau berlama-lama dengan keberadaan dirinya. Dia nggak mau berlama-lama, dia nggak betah. Yang namanya ada satu kekurangan cintanya, kegairahannya nggak mau. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, ketika kita mau menerapkan dalam keberadaan diri kita, saya mau bertanya pada Ibu Bapak, adakah di dalam kehidupan kita sesuatu yang hilang pada saat kita mengirim di dalam Tuhan? Adakah cinta kita udah hilang? Kegairahan kita, kehangatan kita akan Tuhan udah hilang. Wanita ini enggak betah. Oleh karena itu dia segera datang ke peronda-peronda pada waktu itu. Jadi Ibu Bapak, ketika kita tahu ada sesuatu yang hilang, bisakah kita merasa betah? Nyaman dengan diri kita? Bisakah kita tinggal diam? Apakah itu disebut dengan sebuah kerinduan? Kalau kita merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita, mari Ibu Bapak mulai kita bertindak. Kita mulai segera melakukan sesuatu. Jangan berlama-lama dengan posisi kita, jangan berlama-lama dengan kondisi kita yang sudah mulai menurun. Sekecil apapun tindakan kita, pada saat kita segera melakukan, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Ibu Bapak, ketika Yesus itu ya, pada waktu itu dia masuk ke kota Yeriko untuk mengajar pada waktu itu di dalam gerombolan para pengikut-pengikut Yesus. Ada Sakius. Sakius pengen tahu nih seperti apa gitu Yesus. Maka si Sakius itu naik ke pohon, dan ketika Yesus ngelihat ke atas pohon, apa yang Yesus kata? Sakius, segera turun. Yuk kita sama-sama baca dulu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6. Lukas 19 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5-nya terlebih dahulu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi ajakan Yesus dengan segera itu artinya, Sakius, segera turun. Kalau saya mau katakan, Sakius, udah jangan di situ lagi, pindah posisi kamu, bergerak, jangan diam di situ. Nah ini Ibu Bapak, yang Tuhan katakan segera pindah. Dan apa yang dilakukan oleh Sakius ayat yang ke-6? Dikatakan bahwa lalu Sakius segera turun. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak? Kehidupan Sakius berubah. Dia yang tadinya kehilangan arti hidupnya, dia mulai menemukan kembali tujuan hidupnya. Dulu dia orang yang jahat. Dulu dia orang yang tidak punya kasih. Tetapi pada saat dia segera turun melakukan tindakan, kehidupannya berubah. Nah Ibu Bapak, ketika pesan Tuhan ini disampaikan, saya percaya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk segera beranjak. Jangan berlama-lama dengan situasi dan keadaan kita yang semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Saya mau, dan Tuhan juga sama-sama pasti mau setiap kita untuk tetap memiliki kegairahan akan Tuhan. Jangan sampai kerinduan kita tidak terisikan dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita terbiasa dengan yang namanya kehilangan kasih, kehilangan kegairahan, kehilangan kehangatan. Nah itu bagian yang pertama. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki satu kerinduan, mari kita responi bahwa saya tidak mau kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian dari kerinduan tersebut, Ibu Bapak, juga bisa menimbulkan hasrat untuk berkomitmen. Nah Ibu Bapak, tetap diambil dari Agung 3 ayat yang keempat. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Nah Ibu Bapak, ini adegan yang selanjutnya Ibu Bapak. Ketika si mempelai wanita itu ketemu sama
mempelai yang mempelai pria itu ya. Maka si mempelai wanita itu tindakannya apa? Dia pegang. Kemudian bukan hanya dia pegang, tetapi tidak aku lepaskan. Enggak aku lepaskan. Nah ibu bapak, saya sangat bisa merasakan gitu ya dari perasaan si gadis sulam ini gitu ya. Jadi pada waktu dia ketemu sama si mempelai prianya tersebut gitu ya, dia bukan hanya memegang, tetapi pada saat itu dia bilang, enggak akan aku lepaskan. Enggak tahu ya, apakah dia bilang secara langsung atau mungkin juga dia bisa berbilang di dalam hatinya punya komitmen di dalam hatinya. Pokoknya enggak akan aku lepaskan. Pokoknya enggak bakalan aku lepaskan. Ini satu niat aku, ini satu tekad aku. Nah ibu bapak, saya menyadari gitu ya, si wanita, si gadis sulam ini merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya sampai dia pokoknya aku enggak mau lepaskan. Ibu bapak pernah punya pengalaman gitu kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan? Pernah enggak? Entah itu kehilangan harta, entah itu mungkin juga kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, atau kehilangan anak, atau kehilangan cinta. Nah, pada saat kita kehilangan sesuatu yang berharga, kemudian kita nemuin gitu ya, waduh, itu rasanya sepertinya di sini berkobar-kobar. Aduh, pokoknya nggak akan aku sembarangan lagi gitu ya. Nah, saya punya pengalaman ibu bapak. Ketika saya lagi jalan-jalan gitu ya sama anak saya ke mall gitu ya. Nah, anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Satu anak saya yang paling kecil itu hilang. Waduh, saya mulai cari ke sana ke sini gitu ya. Kemana ini anak? Mulai di sini tuh udah ada rasa takut. Nanti kalau diculik gimana? Nanti kalau dijual gimana? Nanti kalau keselip sama pintu lift gimana? Waduh, ada pemikiran-pemikiran. Karena saya sangat menyayangi. Nggak tahu bunyi ning nong gitu, ning nong. Langsung pengumuman telah ditemukan seorang anak kecil memakai baju begini. Langsung saya pada waktu itu datang ke ruang informasi karena diharuskan datang ke sana. Nah, itu ketemu, langsung saya peluk anak saya. Saya bilang, mulai saat hari ini aku nggak akan lepaskan kamu. Saya mau pegang dia. Nah ini sebuah komitmen ibu bapak. Dari sebuah kerinduan bisa timbul sebuah komitmen. Dari sebuah kerinduan bisa timbul statement di dalam diri kita. Ada statement bisa kita pada waktu kita dijamah sama Tuhan ya, kita bisa keluar komitmen. Tuhan, aku mau mencintai Tuhan, aku mau tetap mengasihi Tuhan, aku mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mulai berkomitmen sama Tuhan. Tapi komitmen manusia, komitmen kita itu tetap harus diuji. Karena pada saat kita berkomitmen, ada saat-saat yang namanya penurunan. Nah, ini ada satu kata yang menarik ibu bapak di ayat yang keempat ya, dikatakan bahwa baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Kulepaskan di sini itu artinya itu kalau dalam bahasa aslinya itu let drop, turun, slacken, kendor. Jadi ada pada saat kita ikut Tuhan, pada saat kita pegang komitmen kita, pada saat kita mulai memegang
statement-statement pada saat-saatnya kondisi bisa turun. Kalau nggak dijaga bisa turun kualitas dari statement kita, kualitas dari komitmen kita. Entah karena tantangan, entah karena permasalahan yang bertubi-tubi, entah karena kegagalan, entah karena kesibukan. Kalau dulu sih iya, dia mencintai, tetapi perjalanan waktu, apakah dia masih tetap mencintai? Harus diuji. Kalau dia dulu berkata, kemanapun kau pergi, aku akan selalu sama-sama dengan kamu. Tetapi berjalan dengan waktu, apakah benar demikian? Coba ibu bapak bisa uji kasih kita, cinta kita sama pasangan kita. Mungkin ada saat-saatnya mengalami penurunan. Begitu juga dengan diri saya. Ada saat-saat di mana saya lemah. Saya mengalami yang namanya drop di dalam kasih saya, di dalam cinta saya, entah sama pasangan, entah sama anak, bisa mengalami yang namanya drop, turun, mengalami penurunan, lemah, menjadi lemah dan menjadi semangatnya menjadi berkurang. Tetapi ibu bapak, itu manusia di dalam dia berkomitmen, itu manusia di dalam dia menyatakan statementnya. Tetapi kerinduan Tuhan jauh berbeda. Sekalipun kita dalam keadaan drop, sekalipun kita dalam keadaan lemah, kerinduan Tuhan untuk menjadikan kita sebagai mempelainya tidak pernah akan pupus. Karena keberadaan kita berkurang, karena keberadaan kasih kita, kegairahan kita berkurang, kerinduan Tuhan tetap sama. Dia gairahnya, dia cintanya tetap sama bagi diri kita. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga dikatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Wah, luar biasa ibu bapak kasih Tuhan kepada diri kita. Nah, ibu bapak, kemarin saya mendapat pertanyaan dari anak saya, "Mah, gimana sih supaya hati saya selalu berkobar-kobar?" Mungkin ibu bapak juga bertanya, gimana ya supaya hati saya selalu mencintai Tuhan, supaya hati saya semangat untuk tidak kehilangan kegairahannya. Saya bilang, sejauh engkau memahami pengorbanan Yesus, sejauh kita memahami pengorbanan Yesus. Terkadang kan kita sebagai anak, kita nggak bisa memahami pengorbanan orang tua kita. Tahu-tahu kita udah besar, tahu-tahu kita udah jadi. Mereka nggak tahu perjuangan orang tua, membesarkan, mendidik, mengasuh, merawat, melakukan hal-hal yang harus berkorban. Nah, sejauh mana kita memahami pengorbanan Yesus? Dia tebus kehidupan kita, membuat orang yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi berharga, membuat orang yang tadinya tidak berdaya, yang tidak memiliki kemampuan, supaya kita diangkat. Nah, ibu bapak, saya mau setiap kita, ketika kita tahu ini adalah sebuah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari ibu bapak, sama-sama kita menyadari bahwa kerinduan yang ada pada Tuhan itu bukan kerinduan yang sesuatu yang gombal. Dia sangat merindukan kegairahan di dalam kita dibalas. Kerinduan, kegairahan Tuhan itu dibalas oleh sikap dan tindakan kita, untuk kita mau terus semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kasih kita. Kita bilang, Tuhan, aku mau tetap bergairah, aku mau tetap mengasihi Tuhan, tidak mau kehilangan kegairahan, kehangatan, dan apa yang dulu aku komitmenkan, aku mau terus kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi dua hal ini yang saya mau membagikan, kiranya setiap kita boleh terus mengisi kerinduan kita dengan kegairahan, dengan
lebih baik, yang lebih berkualitas di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.